Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Nofrianto dari kelas BBS 6D. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah Ibu berikan mengenai tema 1 dari buku Dr. Kasmir tentang analisis laporan keuangan. Di sini ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengertian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, sifat laporan keuangan, keterbatasan laporan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan atau audit, pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Langsung saja kita masuk ke latar belakangnya. Laporan keuangan adalah dokumen resmi yang membuat informasi keuangan suatu entitas atau perusahaan, seperti laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Tujuan utama laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan kinerja keuangan atau entitas atau perusahaan kepada para pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan pemerintah. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau suatu periode tertentu, yang menyajikan informasi mengenai keuangan suatu entitas atau perusahaan. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut, seperti pemilik perusahaan, investor, kreditor, dan pihak-pihak lain yang terkait. Materi yang kedua yaitu tujuan laporan keuangan. 1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva. 2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal. 3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan. 4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya. 5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasifal, dan modal perusahaan. Itu memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu produk. Dan materi selanjutnya yaitu sifat laporan keuangan. Dalam praktiknya, sifat laporan keuangan dibuat bersifat historis dan menyeluruh. Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat. Bersifat menyeluruh maksudnya laporan keuangan dibuat secara lengkap, artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya, keterbatasan laporan keuangan. Ada 3. Yang pertama, pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah historis dan di mana data yang diambil dari data masa lalu. 2. Laporan keuangan dibuat umum, artinya untuk semua orang, bukan hanya untuk pihak tertentu saja. 3. Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Materi selanjutnya, pemeriksaan laporan keuangan atau audit. Dalam praktiknya, pemeriksaan laporan keuangan dapat dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pihak dalam internal perusahaan, pihak luar eksternal perusahaan. Audit pertama atas laporan keuangan oleh internal perusahaan artinya dengan cek yang telah disiapkan oleh masing-masing perusahaan. Dalam hal ini, mereka dapat memperoleh data secara bebas sesuai dengan data tersebut. Pemeriksaan oleh pihak luar perusahaan dilakukan oleh akuntan publik yang telah memperoleh izin akuntan
untuk memberikan penilaian secara cermat dengan standar dan prosedur auditing yang sesuai. Materi yang terakhir yaitu pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan, itu ada 4. Yang pertama, pemilik saat ini memiliki bisnis tersebut. Hal ini tercermin dari kepemilikan saham yang dimiliki kepentingan bagi para pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan terhadap hasil laporan keuangan yang telah dibuat. 2. Pengelolaan untuk kepentingan perusahaan, pengelolaan laporan keuangan perusahaan auditing yang sesuai. Materi yang terakhir yaitu pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan, itu ada 4. Yang pertama, pemilik saat ini memiliki bisnis tersebut. Hal ini tercermin dari kepemilikan saham yang dimiliki kepentingan bagi para pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan terhadap hasil laporan keuangan yang telah dibuat. 2. Pengelolaan untuk kepentingan perusahaan, pengelolaan laporan keuangan perusahaan yang mereka buat juga mempunyai arti tertentu bagi manajemen. Juga mempunyai arti tertentu, laporan keuangan yang dibuat merupakan cerminan kinerja mereka pada periode tertentu. 3. Kreditor. Kreditor merupakan penyandang dana bagi perusahaan, artinya pihak pemberi dana seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Kepentingan kreditor terhadap laporan keuangan perusahaan adalah dalam hal memberikan pinjaman atau pinjaman yang telah berjalan. 4. Pemerintahan juga memiliki nilai penting terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Bahkan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mewajibkan setiap perusahaan untuk menyusun dan melaporkan keuangan perusahaan secara berkala. Itulah materi yang telah saya paparkan. Sekian dan terima kasih.